Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kaji tafsir kita ya. Sebelumnya ada sedikit permintaan penjelasan tambahan pada ayat ke-75. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Ya. Jadi permintaannya bagaimana menerjemahkan ayat ini ya. Jadi memang wajar ayat ini agak susah diterjemahkannya kalau tidak difahami tafsirnya dengan baik ya. Kenapa demikian? Karena pada huruf lam fal yamdud ya. Lam itu artinya perintah ya. Jadi kalau misalnya yaqra'u kalau ditambah lam misalnya menjadi fal yaqra' maka artinya bacalah ya. Bacalah dia ya. Ya'kul menjadi fal ya'kul ya. Hendaklah dia makan misalnya ya. Oleh karena itu di ayat ini juga memang agak aneh kalau diterjemahkan apa adanya ya. Katakanlah barang siapa yang berada dalam kesesatan ya, hendaklah Allah yang Maha Rahman ya, panjangkanlah ya sepanjang-panjangnya. Ya begitu kalau letter luck-nya ya. Oleh karena itu perlu tafsir di sini ya. Ya nggak apa-apa ya kalau memang ada pertanyaan di ayat ini. Ibu-ibu saya jelaskan sedikit dalam bahasa Arab itu ya ada susunan kata namanya insya ya dan namanya ikhbar ya. Jadi kalau insya itu sifatnya instruktif ya. Ya, bacalah itu namanya insya ya. Ya. Hendaklah dia baca itu namanya instruktif. Istilahnya apa? Insya ya. Tapi kalau informatif namanya ikhbar ya. Muhammad membaca, Muhammad berpuasa. Ya. Bisa difahami ya. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah insya, ada istilah ikhbar. Insya, instruktif, ikhbar, informatif. Ya. Jadi ayat ini memang aslinya instruktif. Ya. Panjangkanlah ya. Hendaklah Allah memanjangkan sepanjang-panjangnya gitu. Ya. Hendaklah Allah memanjangkannya. Tapi pemahamannya ya tetap ikhbar ya. Pemahamannya tetap informatif. Ya. Jadi di terjemahan sudah bagus ya, saya lihat di terjemahan yang ada sudah bagus. Kalau di terjemahan pemahamannya begini, katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, biarlah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, memanjangkannya atau memberi kesempatan
seluas-luasnya. Ya. Biarlah Allah yang Maha Rahman memanjangkan atau memberi kesempatan hidup seluas-luasnya. Sehingga apabila mereka melihat apa yang telah dijanjikan, ya, yaitu berupa datangnya azab atau datangnya hari kiamat, maka mereka akan tahu, ya, akan tahu di sini maksudnya akan membuktikan, ya, siapa yang jelek posisinya, ya, dan siapa yang paling lemah sebagai tentaranya, wa adhafu junda, pendukung-pendukungnya, ya, siapa yang paling lemah, pendukung-pendukungnya, ya. Nah, itu kalau tinjauan secara bahasanya seperti itu, ya. Kalau tinjauan secara pemahaman syariatnya, bahwa memang orang yang dalam kemaksiatan, orang yang di dalam kesesatan, ya, atau penyimpangan dalam segala hal, akidah, pemikiran, ya, pola hidup, nyimpang semua, ya, itu memang oleh Allah sering diperlakukan dengan perlakuan istidraj. Ya. Istidraj itu apa? Ya. Dibiarkan dalam kondisi seakan-akan karena kesesatannya, karena kekufurannya, ya, karena penyimpangannya, seluruh fasilitas hidup lengkap semua. Ya. Harta ada, mobil ada, semua ada. Pokoknya daya dukung hidupnya. Nah, itu akan membuat orang kafir itu merasa bangga. Ya. Itu sebenarnya siapa yang sesat? Ya. Kalian yang katanya dalam jalan yang benar, orang-orang yang soleh, hidupnya susah begitu. Ya. Ini susah, duit susah, daya dukung hidup, fasilitas hidup susah, dan lain sebagainya. Kami dong, ya, yang kalian tuduh sesat, kami bisa berada di dalam kecukupan kehidupan harta. Ya. Maka ketika orang sesat itu merasa seperti itu, memang justru Allah akan falyamdud lahur rahmanu madda. Ya. Maka Allah akan memberikan peluang hidup seluas-luasnya. Ya. Seakan kepingin ini ada, kepingin itu ada. Ya. Bahkan mungkin kalau dalam pertarungan politik misalnya, menang lagi, menang lagi, menang lagi. Ya. Yang katanya berjuang dalam kebenaran bisa jadi kalah lagi, kalah lagi. Ya. Maka Allah ingatkan kepada mereka, ya, hati-hati, itu bisa jadi jebakan. Ya. Kelihatannya saja kalian itu kayaknya di atas angin terus, ya. Ya, ingat kalau sampai sudah datang azab dan hari kiamat, kalian baru membuktikan siapa yang berada di jalan yang benar, man huwa syarrum makana wa adhafu junda, siapa yang lemah. Ya. Semoga bisa lebih terpahami, ya. Ya. Jadi ayat semacamnya, ya, yang kelihatan sama persis dengan ayat ini kalau ibu-ibu baca surat Al-Muddathir. Ya. Al-Muddathir itu mirip ayatnya seperti ini. Ya. Orang sesat tapi hartanya melimpah-limpah. Ya, istilahnya hartanya terbentang dari Makkah sampai ke Taif. Ya. Ayatnya berbunyi, Darni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Walaupun sesat, hartanya melimpah-limpah. Ya. Wa banina syuhuda. Ya. Anak-anaknya semua siap membelanya kalau ada apa-apa. Ya. Wa mahattu lahu tamhida. Segala yang diinginkan dari fasilitas hidup disediakan oleh Allah. Ya.
Bahkan dia kepingin nambah lagi ditambahin. Tsumma yatma'u an azid. Ya. Tapi Allah ancam, awas kalau terus begini kamu, ya. Innahu kana li ayatina anida. Tapi dia terus menerus di dalam pembangkangannya melawan Allah. Ya. Sa'urhiquhu sa'uda. Akan saya buat dia sebuah siksaan yang sangat menyusahkan. Ya. Ayat ini mirip seperti yang ada di surat Al-Muddathir. Ya. Wallahu a'lam. Semoga tambahan penjelasan ini bisa semakin menguatkan kita, ya, baik pemahaman secara bahasa maupun pemahaman secara tadaburnya, ya. Baik, kita lanjut, ya. Kalla sanaktubu ma yaqul, ya. Janganlah begitu, ya. Janganlah begitu. Janganlah apa maksudnya, ya? Terus menerus tidak percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat dibuat ledek-ledekan. Ya, seperti yang kemarin dijelaskan, ya. Oh, katanya di hari akhirat, ya sudah, hutang saya nanti saya bayar di akhirat aja. Ya. Orang-orang seperti itu akan dicatat, ya. Akan dicatat apa yang dikatakan, ya. Wa namuddu lahu minal adzabi madda. Dan akan aku panjangkan baginya sepanjang-panjangnya berupa azabnya. Ya. Maksudnya apa? Ya. Dicatat agar jelas berapa kali dia itu berbuat jahat kepada orang lain. Ya. Jadi kalau berbuat jahatnya 100 kali, ya berarti, ya, azabnya itu ya 100 kali. Wa namuddu lahu minal azabi madda. 200 kali. Wah, semakin lama dia di dalam kekufurannya, apalagi kejahatannya terhadap orang beriman, maka dia akan menghadapi wa namuddu lahu minal azabi madda. Ya. Maka dalam sejarahnya ayat ini, ya, mampu memberi motivasi kesabaran, ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidupnya terzalimi, ya. Seperti yang kita lihat, ya, hampir di atas bumi ini banyak, ya, baik di negara kafir maupun negara muslim, ya. Apakah yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina, di Syria, bahkan di Arab Saudi sekarang cukup banyak para ulama yang dipenjarakan, ya. Apakah di Rohingya dan seterusnya, ya. Maka orang-orang yang merasa terzalimi itu, ya, termotivasi di dalam menyikapi dengan kesabarannya, salah satunya karena ayat ini. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Sebagaimana orang-orang terdahulu seperti yang dialami oleh Sa'id bin Jubair ketika dia dizalimi oleh penguasa di zamannya namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, juga merasa termotivasi oleh ayat ini. Ya. Bersabar, dizalimi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti azab Allah juga selama itu juga, ya. Ya, bahkan kalau dia dalam kekafirannya, ya, azabnya, ya, selama-lamanya dan dengan azab yang lebih besar, ya. Karena ya ibaratnya azab Allah itu seperti argo, ya, seperti argo, setiap saat nambah, ya. Ya, semakin jalannya jauh nambah, bahkan diemnya juga nambah, ya.
Begitulah tabiat azab Allah itu mengalami wa namuddu lahu minal azabi madda. Ya. Ayat yang lain yang memotivasi orang-orang yang mazlum, ya, apa yang disebut di surat Ibrahim. Ya. Di surat Ibrahim Allah mengatakan apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kau kira Allah membiarkan, diam aja, nggak tahu ya, apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang zalim, yang menyakiti ya, menyakiti umat manusia, ya, terutama orang-orang yang diberi oleh Allah kekuasaan, ya. Ya, karena satu kebijakan maka kekuasaan itu bisa dampak zalimnya itu kepada jutaan umat manusia, ya. Ya, kalau cuma pribadi paling mampu menzalimi 2-3 orang, tapi kalau penguasa sekali menzalimi bisa jutaan manusia, ya. Maka Allah memberi penguatan kepada orang yang terzalimi itu, salah satunya dengan ayat ini. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Segera hentikan orang-orang yang tidak takut hari akhirat itu, karena segala yang dikatakan dicatat dan akan diazab, ya, sebanyak-banyaknya sesuai dengan perbuatannya, ya. Kalau dalam hadis apa ininya? Motivasi kesabarannya, ya. Rasulullah mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doanya orang yang dizalimi. Innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Karena doa orang yang terzalimi itu, ya, tidak ada penyekat antara dirinya dengan Allah. Artinya Allah akan segera mengabulkan, ya. Tapi kok aman-aman aja itu, ya. Padahal ada seorang ulama yang sudah 5 tahun lebih gara-gara suatu kebijakan politik nggak bisa pulang, ya. Berarti dia mazlum, ya. Sementara yang jelas-jelas berbuat jahat hidup dengan aman, hidup dengan harta yang melimpah-limpah, ya. Maka hendaklah kita bisa mengambil ibrah peristiwa ini dari ayat-ayat seperti ini, ya. Yang berada dalam kezaliman tapi kok kayaknya enak, ya, berkuasa lagi, harta berlimpah-limpah, maka sungguhnya dia kena ayat yang tadi kita baca 75, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda, ya. Dia juga kena ayat ini wa namuddu lahu minal adzabi madda, ya. Allah juga ingin menambah azabnya, ya. Ibaratnya kalau azab itu bisa dikiloin gitu, ya, ya, seharusnya azabnya cuma 1 ton, ya. Tapi dibiarkan agar nanti azabnya menjadi berpuluh-puluh ton atau beratus-ratus ton. Na'udzubillah, ya. Nah, karena itu biasanya orang-orang solihin terdahulu, ya, ya, karena kasihan nasibnya orang seperti itu, ya, maka mereka memberanikan diri mengingatkan, ya, wahai penguasa jangan begitu, nanti kamu akan berat hidupmu di akhirat, ya. Ya, tapi ketika mengingatkan disalahpahami lagi, ya. Apakah dianggap menentang, apakah dianggap oposisi, akhirnya, ya, yang maksudnya baik, maka pengingat itu masuk penjara juga, bisa dibunuh juga, ya. Itu yang terjadi di dalam sejarah atau di lapangan yang ada, ya. Ataupun ayat ini seperti di ayat yang ada di surat Ali Imran.
Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum. Ya. Yang dikira orang kafir itu dibiarkan begitu saja, nggak tanpa tindakan apa-apa. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Dibiarkannya orang kafir itu biar tambah banyak dosanya sehingga azabnya tambah besar. Walahum azabun muhin. Wa narithuhu ma yaqulun. Ya, begitu juga kami akan mewariskannya apa yang diucapkan. Ya. Ya. Ya, artinya menghadirkan apa yang diucapkan. Ya. Wa yatina farda, dan manusia itu ya, semua akan menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Ya. Wa yatina farda. Ya. Jadi nggak ada yang bisa dimintai tolong, nggak ada yang bisa memberikan penguatan. Ya. Ya, nanti ayat ini diulang lagi secara maknanya di ayat ke-95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ya. Ini banyak ya diulang-ulang ayat seperti ini, bahwa ingat manusia semua ya hanya akan bisa mempertanggungjawabkan sendiri, nggak bisa yang lain-lain ya. Misalnya di surat Al-An'am, walaqad ji'tumuna furada. Ya, kalian akan datang sendiri ya, ya. Nggak ada siapapun yang bisa dimintai tolong, ditanya, ya. Dicurhatin, nggak ada ya. Ya. Yang lain-lain yang mirip juga ayat ini, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Ya, ayatnya semakna semua tapi memiliki perbedaan-perbedaan pendekatan ya. Apakah yang lain misalnya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a ya. Ini semua bermakna ini wa yatina farda ya. Ya, apakah ayatnya yang lain yang semakna di surat Luqman ya, ya ayyuhan akhir Luqman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Sendirian ya. Ya, kalau dia seorang anak dia nggak bisa minta tolong atau menolong ayahnya ya. Kalau dia seorang ayah sama juga nggak bisa menolong atau minta tolong anaknya. Semua sendiri-sendiri ya. Ya, tentu ayat ini khususnya kalau ditadaburi saat sholat luar biasa ya. Luar biasa ya. Mengerikannya, menakutkannya, sehingga insya Allah akan membuat kita ya menambah semangat amal-amal solehnya, ataupun lebih berhati-hati jangan sampai saat wayatina farda harus mengalami kesulitan-kesulitan yang ada. Ya. Ya. Ya, para mufassirin itu nemu aja ya. Kalau saya sih nggak kepikir tadinya ya. Jadi dari ayat ini dipahami pertengahan pertama ya. Pertengahan pertama dari seluruh Al-Qur'an ya. Jadi masuk Toha itu pertengahan kedua ya. Jika dihitung dari kata kalanya ya. Jadi dari Al-Fatihah ya, baru ada kata kalla ini di surat Maryam ini. Ya. Setelah ini akan banyak ketemu kalla, apalagi nanti di surat jadi juz 29, juz 30, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ya. Ya. Ada sedikit cerita ya.
Jadi gubernur Irak yang sangat zalim itu kan namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Tapi dia terkenal penghafal Quran yang bagaikan Al-Quran 30 juz bagaikan Al-Fatihah. Ya. Karena wirid Qurannya 4 hari sekali khatam. Maka ketika ada yang ngasih tahu kepada dia, ya Amirul Mukminin, ini kan halaman ini katanya merupakan pertengahan pertama dari Al-Quran. Memang kenapa? Karena di halaman inilah mulai ada kata kalla. Masa ya? Maka segera dia mengeksplor ingatannya dari Al-Baqarah. Baru akhirnya dia mengakui, oh iya betul memang ini pertama ada kata kalla di dalam awal Al-Quran. Di pertengahan pertama Al-Quran. Ya, itu sedikit informasi sebagai satu ibrah bagaimana orang terdahulu ya, menemukan bagian-bagian yang unik daripada Al-Quran ini sebagai satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya Allah menjelaskan orang-orang yang dulu bertuhan kepada selain Allah. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Ya. Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Ya. Apa bedanya dengan Rob? Ya, Rob Tuhan juga, alihah Tuhan. Ya. Ya, maka kalau alihah Tuhan yang mengharuskan manusia itu beribadah, mengharuskan manusia itu mentaati, itu namanya alihah. Ya. Mengharuskan manusia itu takut, ya, berharap, minta tolong, itu alihah. Ya. Tapi kalau Rob, ya, Tuhan yang mengharuskan manusia mengakui bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Allah lah yang menciptakannya. Itu Rob. Ya. Oleh karena itu disebut syirik kepada satu benda ketika istilahnya membuat orang itu mengilahkan benda tersebut, ya. Sehingga termasuk hawa nafsu pun, ya, hawa nafsu pun ketika mau ini diikuti, maka berarti orang itu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya. Maka Allah katakan di surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya, ilahahu hawahu. Nah, itu menunjukkan apa? Yang disebut ilah dengan makna Tuhan itu apabila ditaati segala kemauan-kemauannya. Liyakunu lahum izza. Kenapa orang menuhankan benda, menuhankan makhluk, menuhankan jin, ya, agar yang dituhankan itu menjadi izzah. Izzah itu asal artinya apa? Ya, kemuliaan, ya. Ya. Kejayaan, agar dia jaya. Liyakunu lahum izzah. Ya. Ya. Atau tapi di dalam tafsirnya lebih dipahami realitanya, ya. Jadi kalau realitanya, ya, orang menuhankan selain Allah itu tujuannya agar bisa menolong dirinya, ya.
bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya. Ya. Maka jika dipadukan dengan makna bahasanya, makna bahasa tadi apa? Kemuliaan, ya, agar termuliakan. Ya, orang kalau ditolong ya jadi mulia, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya jadi mulia. Ya. Ya. Padahal ya, Allah menetapkan dalam akidah yang benar, ya, ya, bahwa mencari izzah itu hanya dari Allah. Ya. Mencari kemuliaan, kejayaan, yang bisa minta tolong, yang bisa melindungi itu hanya Allah. Ya. Maka Allah katakan, innal izzata lillahi jami'a. Ya. Maka orang-orang yang seperti itu di ayat lain di An-Nisa dikecam oleh Allah. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Itu kecaman terhadap orang-orang munafik, ya, yang mengira dengan bermaksiat kepada Allah bisa termuliakan. Maka ditentang keras, ya. Kala itu kalimat penentangan, ya. Kalau istilah Arabnya harfu rad'in wa zajrin. Rad'in wa zajrin. Huruf yang menunjukkan makna menentang keras, ya. Ya. Jangan begitu, ya. Ya. Kalau terjemahan sekali-kali jangan begitu atau bukan begitu, ya. Ya, kalau mau bahasa akrabnya, ya, ya. Jangan begitulah, itu bahaya, ya. Kalla, ya. Ya. Sayakfuruna bi'ibadatihim, ya. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu akan berlepas diri, yakfurun, ya, atas persembahan mereka, bahkan wa yakununa alaihim didda, bahkan benda-benda atau makhluk apa saja yang dituhankan itu nanti di hari kiamat berbalik menjadi musuh, ya. Nah, ini sangat banyak ya dalam Al-Quran ayat-ayat yang semakna ini, ya. Ayat semakna ini, ya. Misalnya di surat Al-Furqan, ya. Surat Al-Furqan ada makna semacam ini, ya. Apa adalah Al-Furqan? Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Wahai benda-benda yang dulu dituhankan macam-macam, ya. Kamu yang menyesatkan mereka, ya, atau mereka sesat sendiri, ya. Maka benda-benda itu jawab semua, ya. Subhanak, maha suci ya Allah, enggak mungkin kami, ya, menyuruh mereka untuk syirik. Subhanaka maka yanbaghi lana an nattakhidha min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura, ya. Apalagi, ya, misalnya di surat Al-Ahqaf, ya. Di surat Al-Ahqaf, ya. Allah katakan wa idza husyiran nasu, ayat berapa itu? Ayat 6, ya. Ya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a, ya. Ketika manusia itu dibangkitkan, ya, 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 bersama manusia yang lain ataupun dibangkitkan bersama benda-benda atau makhluk yang dituhankan, wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yang disembah itu malah menjerumuskan orang itu berada di dalam, ya, menjerumuskan agar Allah menyiksa mereka, nggak bertanggung jawab.
banyak sekali ya ayat-ayat yang semacam ini ya. Ibu-ibu bisa baca misalnya surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas. Ayat berapa tuh Al-Qasas ya. Ayat 64 ya. Dimulainya dari ayat 62 ya. Intinya mereka mengatakan tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Kami enggak tanggung jawab ya Allah ya. Mereka seharusnya enggak boleh menyembah kami. Akhirnya mereka meminta tolong kepada sembahan-sembahan itu, tolonglah kami, tolonglah kami. Falam yastajibu lahum. Tuhan-tuhan yang dimintai tolong itu enggak mau bertanggung jawab ya, nggak mau merespon permintaannya itu ya. Wara'awul azab, dan akhirnya mereka melihat langsung azab, law annahum kanu yahtadun. Banyak sekali di Al-Baqarah ya di Al-Baqarah juga Allah katakan ya, ittadarra alladzina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ya. Jadi di Al-Ankabut ya, banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Di Saba ya. Kenapa sih harus diulang-ulang sebanyak itu ayat-ayat yang semakna? Ya, tidak ada lain supaya manusia jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Bahayanya sangat besar sekali, luar biasa ya, bahaya syirik itu. Oleh karena itu Rasulullah pun mengajarkan kita doa agar waspada sama syirik ya, baik yang syirik-syirik yang sifatnya samar ya samar itu ya abu-abu nggak jelas ya, seperti itu tadi, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya ya, sebetulnya itu juga mengandung syirik ya. Tapi ya tentu syirik kepada Allah ada yang besar, ada yang kecil ya. Syirik asghar, syirik akbar. Doanya mengatakan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Alam tara anna ya, tidakkah engkau lihat bahwa kami ya mengutus setan, arsalna syayatin ya, alal kafirin, kepada orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza ya, yang kerjaannya memprovokasi secara terus-menerus. Ta'uzzuhum azza ya. Ya, walaupun di sini sebut orang kafir, ya orang beriman juga bisa mengalami kondisi ta'uzzuhum azza, diprovokasi terus oleh syaitan ya. Ayo malaslah ya, malaslah beramal soleh, ayo bermaksiatlah, ini kan maksiat kecil ya. Itu semua pada hakikatnya ta'uzzuhum azza ya. Tapi kenapa tidak dikatakan kepada orang beriman ya? Karena bagi orang beriman ya, mereka punya resepnya ya. Punya resepnya agar tidak mengalami ta'uzzuhum azza ya. Misalnya apa resepnya? Ya jangan dekat-dekat, wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau kamu dekat, diprovokasi oleh setan. Kerjain, langgar, tinggalkan. Ya. Punya resep, misalnya fattakhidhuhu aduwa, jadikan setan itu musuhmu. Ya. Sehingga setan itu nggak bisa menguasai. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
perbanyak amal soleh ya. Sehingga kamu termasuk orang yang disikapi oleh setan dengan menyerah. Nyerahlah orang seperti ini, nggak bisa digoda ya. Ya, seperti ketika iblis mengatakan kepada Allah ya, qala rabbi fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Semua manusia akan sesatkan ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin ya. Masih ingat ya kata mukhlasin? Pernah kita bahas pada ayat yang ke-51. Wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasa. Kalau sendiri mukhlasa, kalau banyak orangnya mukhlasin. Salah satu kondisinya mukhlasin itu orang yang amal solehnya jauh lebih banyak ya. Sebutlah dia punya waktu 24 jam misalnya, 90% amal soleh semua ya. 10%-nya ya mungkin mubah, mungkin agak keliru-keliru ya. Nah, orang seperti itu termasuk yang membuat setan menyerah. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, akan saya sesatkan ya semua anak cucu Adam itu kecuali sedikit. Sedangkan bagi orang kafir akan selalu berada di dalam ta'uzzuhum azza, diprovokasi terus menerus. Ayo berbuatlah jahat, berbuatlah jahat ya. Perbuatan jahat, apakah ya biasanya orang kafir nggak akan pernah lepas dari khomer, zina ya. Pokoknya segala yang kabair ya, segala yang dosa-dosa besar ya, itu akan selalu dipersiapkan ya oleh setan untuk selalu dilakukan. Ta'uzzum azza. Dan yang lebih dahsyat ta'uzzum azza ya, dari orang-orang kafir itu adalah ya perbuatan jahat mereka memusuhi Islam dan memusuhi kaum muslimin. Di mana Islam ini supaya jangan berkembang, bagaimana Islam ini supaya terkesan agama radikal, kalau dulu agama teroris, ya, macam-macam lah ya. Begitu juga orang-orang berimannya ya. Yang dipenjara, yang disiksa, yang dibunuh ya. Wah, itu ta'uzzuhum azza, tingkat tinggi ya yang dilakukan oleh syaitan terhadap orang-orang kafir. Oleh karena itu ayat berikutnya ya, memberi motivasi kepada orang-orang beriman yang menjadi korban kejahatan orang-orang kafir. Fala ta'jal alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jangan terburu-buru ya. Sampai kapan kami disiksa, sampai kapan mereka akan dibalas oleh Allah ya. Ya kalau kita merenung, membayang-bayangin itu ya biasanya ya, padahal coba kalau Israel itu dikasih gempa sebentaran juga habis ya. Katakan sebentaran kasih tsunami juga habis semua tuh ya. Kira-kira apa kalau itu terjadi ya. Kan Israel dekat juga dengan laut kalau ibu-ibu lihat petanya ya. Bisa aja kasih tsunami sebentar juga udah habis. Kalau udah habis apa yang terjadi? Ya orang-orang berimannya tidak lagi ya berada di dalam posisi latihan bersabar ya.
Jadi ayat di atas itu berlaku juga ya. 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 Atau ayat ini innama na'uddu lahum adda, baik yang positif maupun yang negatif ya. Sesungguhnya kami akan terus menghitung mereka dengan hitungan yang seakurat-akuratnya ya. Karena orang kafirnya enggak segera dihabisin oleh Allah, diberi keleluasaan, maka orang berimannya bersabar ya. Tentu akan beda, yang bersabarnya cuma 5 tahun, bersabarnya 10 tahun, bersabarnya 70 tahun. Itu semua ya, innama na'uddu lahum adda. Ya, kalau bahasa nyantainya apa? Itu semua ada argonya. Ya, ada argonya. Argonya terus naik terus ya. Nggak bakal argonya nggak bakal apa? Nggak bakal berhenti ya. Apalagi argonya nurun gitu ya. Ya. Pernah naik taksi argo nurun ya. Yang ada naik terus ya. Ya. Nah, istilah argo nggak bakal apa nggak akurat ya, 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 nggak bakalan berkurang atau berhenti itu kalau versi ayat surat Al-Jinnya ya. Fama wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Ya. Fala yakhafu bakhsan, enggak bakal ada pengurangan ya. Beramal 10 tahun cuma dihitung 7 tahun itu mustahil. Fala yakhafu bakhsan wala rahaqa ya. Ya. Bermaksiat 10 kali ditulisnya 20 kali itu enggak mungkin ya. Juga dengan ungkapan lain di surat Thaha ya, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma ya. Ya, kalau versi Maryamnya ini innama na'uddu lahum minal adzabi madda. Enggak usah terburu-buru, sabar ya. Ya, karena argonya terus jalan ya. Yang sabar cuma 2 tahun beda sabar yang 3 tahun, yang sabar 5 tahun beda dengan yang sabar 10 tahun ya. Innama na'uddu lahum adda. Dan ini sering diungkapkan kepada orang-orang yang lagi terdalimi ya. Ada dalam sejarah itu seorang terdalimi ya, dia ngeluh kepada temannya ya. Ainallah, ainallah. Sudah lama mengalami mana Allah, katanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dihibur oleh ayat ini. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Ngapain terburu-buru ya. Toh di sisi Allah kamu sabar selama katakan berapa? 60 tahun. Itu di sisi Allah kurang lebih cuma sama dengan 2,5 jam, 2,5 jam doang. Ya. Kenapa? Karena di sisi Allah satu hari itu seperti 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya. Nah, kalau cuma baru 60 tahun aja, kamu tuh sebetulnya sabarnya baru 2,5 jam. Ya. Oh, kalau gitu harus ini ya, harus sering-sering minta tolong kepada Allah agar bisa sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ya. Jadi doa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu juga bagi yang bermaksiat ya. Ya. Kok kayaknya kayak Israel tuh nggak ada ya. Kok awet ya. Begitu juga
penguasa-penguasa di Syria kok awet ya, penguasa-penguasa yang di apakah Rohingya, apakah Yaman kok awet ya. Ingat ya, fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Ya. Ya, ada seorang ulama ya, namanya Syekh Salman Al-Audah ya. Ya. Ulama ini sekarang juga lagi di penjara ya, ya karena tweet nge-tweet yang sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa ya. Walaupun tweetnya sudah sangat halus sekali ya. Terakhir juga yang membuat dia ditangkap dan sampai sekarang udah lebih dari 5 tahun di penjara ya. Cuma nge-tweet semoga Allah menyatukan Arab Saudi dan Qatar, langsung ditangkap ya. Ya begitulah orang yang zalim ya. Syekh Salman Al-Audah ini punya karya tulis ya sekitar mungkin 250 halaman. Judulnya apa? Judulnya sangat unik ya. Judulnya Syukran alal a'da katanya. Syukran alal a'da. Ya. Terima kasih kepada para musuh. Ya. Kok begitu? Ya karena dia menulisnya dari inspirasi ayat-ayat Al-Quran ini. Karena kejahatan musuhlah orang beriman itu jadi beramal dalam kesabaran. Ya. Sabar yang dipenjara, sabar kebijakan-kebijakan. Ya, semoga Allah melindungi umat Islam di negeri ini ya. Sabar atas kebijakan ekonomi, kebijakan politik macam-macam. Ya. Maka kesabaran yang ya mungkin bisa jadi bertahun-tahun itu ada argonya. Innama na'uddu lahum adda. Sungguh akan saya hitung ya. Nanti diulang lagi ini seperti ini di ayat ya 94. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ada perhitungan yang sangat akurat ya. Ya, dari menit per menit semua ada hitungannya ya. Karena musuh jadi ada jihad. Karena musuh jadi ada infak. Ayo kita infak buat Filistin ya. Coba kalau Filistinnya makmur ya, nggak ada infak buat Filistin ya. Karena ada Filistin jadi doa melulu Allah mansuril Islam al muslimin fi Filistin ya. Ya, karena ada qadiyah permasalahan Filistin kita jadi harus mengkaji apa yang dimaksud ayat ini subhanalladzi asra bi 'abdihi. Wah, luar biasa ya. Hal-hal yang positif ya. Karena tingkah jahat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Syukran alal a'da judulnya, sehingga menjadi bahaya jika kita tidak memanfaatkan kondisi musuh ya. Diajak ayo infak Filistin nggak mau ya, kamu dirugikan oleh keberadaan musuh. Diajak berdoa untuk kaum muslimin di Filistin nggak mau, ataupun yang tempat lain semua kaum muslimin ya. Diminta berinfak barang 50.000, 10.000 tuh kaum muslimin Rohingya ya, ribuan sekarang terdampar di Aceh ya. Maka bagus kalau ibu-ibu infak barang 10.000 ya. 20.000, 50.000 untuk saudara-saudara kita ya yang sudah jumlahnya ribuan ya, di Aceh sana ya. Sehingga kita betul-betul mengambil manfaat ya dari situasi di mana orang-orang di mana setan selalu mengojok-ngojoki orang kafir itu supaya terus berbuat jahat ya. Ta'uzzuhum azza. Maka dalam kondisi seperti ini ya,
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ya bicara tentang salah satu suasana di hari kiamat ya. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda ya. Wafda asal artinya apa? Utusan ya. Pada hari kami akan menggiring orang-orang, mengumpulkan orang-orang kafir kepada Allah yang Rahman sebagai wafda, ya, sebagai delegasi. Kenapa delegasi? Delegasi itu biasanya orang pilihan kan. Jadi disebut delegasi karena ya mereka yang selamat dari api neraka masuk surga memang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Ya. Bukankah ada hadis yang mengatakan nanti pengumuman masuk surga itu salah satunya berbunyi begini ya. Tiap 1000 anak Adam ya, silahkan 1 orang saja yang masuk surga ya. Sisanya berapa? 999 masuk neraka. Waduh. Jadi kalau dari ya, sangat sedikit sekali ya. Maka Umar ketika mendengar seperti itu, wah jangan-jangan ya, saya tidak termasuk itu ya. Tidak termasuk yang 1 orang itu ya. Maka kata wafda di sini memberi satu motivasi, jangan sampai kita ya termasuk yang 999 itu ya. Itu secara khaufnya, secara iman, rasa takut atau pesimisnya. Secara rojaknya gimana? Ya, secara rojaknya harapannya ya kita tetap harus optimis ya bahwa amal-amal soleh kita akan membuat kita menjadi wafda saat di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena umumnya dari 999 itu umumnya adalah anak Adam yang statusnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Ya'juj wa Ma'juj seperti yang dibahas di Al-Anbiya dan Al-Kahfi. Ya'juj wa Ma'juj itu hampir semuanya masuk neraka semua. Ya. Kemudian perlu diingat di sini salah satu ciri khas surat Maryam adalah suratul rahmah. Ya. Surat yang membahas tentang luasnya rahmat Allah. Ya. Jadi rahmat Allah itu sampai di hari kiamat pun belum terputus. Ya. Jangan kira di dunia saja. Allah itu menampilkan dirinya Ar-Rahman. Ya. Di akhirat pun Allah masih menyebut sayalah Ar-Rahman. Ya. Artinya apa? Saya masih siap memberi rahmat kepada hamba-hambaku di hari kiamat ini. Betapapun ini hari pembalasan. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang semacam ini. Ya. Ibu-ibu pasti hafal surat An-Naba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Ya. Saat itu yang hanya Allah yang Rahman yang berkuasa. La yamlikuna minhu khitaba. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Ya. Jadi ayat-ayat akhirat itu Allah selalu masih menyebut dirinya Ar-Rahman ya.
Masih ingat di ayat 61, jannati adninil lati wa'adar rahman, ya. Surga di mana Allah yang Rahman menjanjikan hamba-hambanya, ya. Catatan pentingnya apa? Allah masih ingin menyebut dirinya Rahman, ya. Walaupun di hari kiamat yang merupakan hari pembalasan, ya. Bukan hari amal. Kalau di dunia kan hari amal, ya wajar Allah menjanjikan rahmat, ya. Maka di hari kiamat pun kita harus berpikir, ya, bagaimana saat di hari kiamat nanti kita tetap menjadi manusia yang mendapat rahmat Allah. Ya. Ya. Di hari kiamat pun, ya, kita harus mempersiapkan sampai sekarang, ya, kita tetap dirahmati atau disayang oleh Allah, ya. Pada saat tadi wayatina farda, kita akan datang sendiri, ya, maka alangkah butuhnya kita dengan rahmat Allah, ya. Ya. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, ya. Ya. Di ayat 93 juga, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya, sendirian dengan kondisi apa? Abda. Abda di sini maksudnya apa? Lemah, nggak berdaya. Ya, sebagaimana hamba saya biasanya lemah, nggak berdaya. Mau dipukul ya nggak bisa ngelawan, mau dilemparin ke neraka nggak bisa ngelawan. Ya. Ya. Padahal Allah katakan di saat itu saya masih bisa merahmati, ya. Ya. Saya bisa merahmati manusia, ya. Ya. Sehingga pertanyaannya bagaimana supaya di hari kiamat kita masih bisa mendapat rahmat, ya. Maka salah satunya adalah, ya, hidup menyibukkan diri bersama Al-Qur'an, ya. Karena Quran penghasil rahmat Allah yang tercepat, ya, ya. Dan terminimal, ya. Terminimal. Maksud terminimal apa? Ya. Sekecil apapun kamu berinteraksi dengan Al-Quran, di situ ada rahmat, ya. Tercepat, terminimal, ya. Atau dengan kata lain, sepasif apapun kamu berinteraksi dengan Al-Quran, itu menghasilkan rahmat, ya. Apalagi ya ngaji seperti ini, wah ini bukan pasif lagi, ini bisa panas itu kepala, ya. Ya sejam konsentrasi memperhatikan, ya. Kalau katakan apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, ya. Tentu carilah amal-amal yang lain yang membuat kamu dirahmati, ya. Misalnya apa? Misalnya menolong orang yang kepepet, ya. Ya. Menolong orang yang kepepet itu membuat kamu di sana dirahmati oleh Allah, ya. Manafasa, ya, an qurbati akhihi nafasallahu kurabahu yaumal qiyamah. Siapa yang suka membantu saudaranya yang lagi kepepet, ya, udah nggak punya siapa-siapa kecuali hanya temannya, menolong itu nanti di hari kiamat Allah akan, ya, tolong dia di mana saat itu semua manusia kepepet, ya. Masalahnya dapat, ya, rahmat atau tidak, ya. Berjuang di jalan Allah, ya, itu juga akan, ya, berkorban, ya. Jadi amal-amal yang terlihat asarnya, ya, terlihat dampaknya. Orang ini dulu sering berkorban, orang dulu sering berjihad ini, itu akan terlihat dampaknya, ya. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, ya, itu nanti terlihat, ya, ciri khasnya, ya. Ya. Sehingga ciri khas itu sendiri sudah
menunjukkan rahmat Allah. Artinya, wah orang ini selamat ini orang ini. Karena itu aman orang ini. Ya. Baik ibu-ibu, sampai di ayat ini, mohon maaf, cuma sampai di jam ini saya bisa menemani ibu. Barangkali mohon maaf belum bisa ada tanya jawab. Tolong dikumpulkan saja ke satu orang, kemudian dijapri ke saya ya. Siapa tahu bisa dijawab insyaallah hari ini. Qulu qali hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan, insyaallah kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kami lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri hari ini, saya akan memberitahukan bahwa nanti setelah Ustadz membacakan doa penutup, akan ada info yang akan disampaikan oleh Ustazah Suhartati, jadi jangan beranjak dulu ya ibu-ibu. Baiklah Ustadz, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mohon dibacakan doa penutupnya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kajian kita mengingatkan kita pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah selalu agama yang kami yakini ini, karena agama inilah yang akan menjaga seluruh urusan kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah kehidupan kami di dunia ini, karena di sinilah kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah terus kehidupan akhirat kami, karena di sanalah tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan umur kami yang tersisa ini selalu menambah kebaikan demi kebaikan. Waj'alil hayata ziyadatan lana kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalaupun kami harus meninggal dunia, maka jadikan meninggal yang berarti kami sudah terbebas dari segala kemaksiatan dan kejahatan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.